Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Eni Sofiana, saya selaku CGP Angkatan 7, Bapak. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan bujukan moral. Itu nanti yang menjadi tugas kami dalam modul 3.1. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak kemarin, bahwa saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini sudah ada dalam panduan kami, Pak. Nanti saya mohon Pak Broto bisa menjelaskan, bukan berarti harus menjawab, tapi Bapak lebih pada menjelaskan dari apa yang saya tanyakan. Yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Pak Broto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral yang terjadi di SMA Negeri 2 Ungaran ini? Oke, kayaknya kata-kata kasus itu kan nggak nyaman ya, ganti permasalahan saja ya. Oke, jadi ya. Gini, di sebuah institusi itu mesti ada permasalahan, itu pasti. Nah, tetapi sebagai leader, sebagai kepala sekolah, dan Bu Sofi kan juga calon pemimpin. Jadi permasalahan itu dibedakan menjadi dua. Itu permasalahan yang sudah diprediksi ada dan yang seketika ada. Tidak terprediksi. Iya, diprediksi. Oke, Bapak. Lalu Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA 2 ini terkait dengan masalah-masalah yang ada, yang mana dalam masalah itu sama-sama memiliki dua kepentingan yang sama-sama berat, Pak. Jadi dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam menyelesaikan masalah nih, ditanyakan kan, jenengan kan disiapkan untuk itu, sehingga saya harus matur biar nanti tidak salah konsep. Maksudnya gini, jadi ketika kita dihadapkan pada permasalahan, sebenarnya kita itu tidak bisa serta-merta kita menyelesaikan tanpa harus tahu penyebabnya. Nah, dari latar belakang penyebab itu nanti kita sudah tertuntun untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, saya contohkan, saya sering ngomong ini. Jadi ketika lantai kita basah oleh air hujan, itu bukan langsung kita pel kan, tapi kenapa kok bocor? Nah, kita cari penyebabnya. Nah, ketika kita tahu penyebabnya, baru kita bisa ambil solusinya. Permasalahan juga begitu. Jadi mencari dulu akar permasalahannya ini dari mana, gitu ya Pak. Baru kita mencarikan solusi yang pas, mungkin seperti itu. Baik Bapak, kemudian misalnya Bapak ini ada mungkin Bapak bisa memberikan satu contoh permasalahan, kemudian Bapak juga bisa memberikan mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa atau yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya yang mempunyai dua nilai tadi Pak, yang sama-sama berat. Gini, misalkan di sekolah kita, sekolah SMA 2 Ungaran ya, itu kan di sana ada banyak sekali siswa berasal dari keluarga yang bermacam-macam. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang dari keluarga miskin. Nah, tidak mampu. Nah, ketika kita dihadapkan pada anak dari orang yang tidak mampu, dan ini anak itu memang benar-benar tidak mampu, orang tuanya secara ekonomi. Jadi sampai-sampai anak itu motor nggak punya, kemudian untuk naik angkutan umum pun nggak punya, akhirnya dia jalan kaki.
jalan kaki. Nah, kemudian ke depan anak ini tidak punya harapan untuk kuliah, tetapi dia akan bekerja membantu orang tuanya. Nah, ketika anak ini dalam proses pembelajaran, karena dia terbebani seperti itu, sehingga kan hasilnya tidak maksimal, atau boleh saya katakan mungkin terpuruk daripada teman-temannya. Nah, kemudian ketika rapat kenaikan kelas misalkan, haruskah anak ini kita tinggal, artinya tidak dinaikkan kelas, padahal nanti ketika anak ini tidak naik kelas, dia tidak akan sekolah. Nah, ini kita harus mengambil keputusan yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan, yang saya maksud adalah tidak menyakitkan bagi anak itu maupun orang tua, tapi juga pada teman-teman guru. Seperti itu. Ya, sangat gamblang sekali nggih Pak, contoh yang diberikan Bapak. Lalu Bapak, kira-kira dari permasalahan yang pernah Bapak hadapi, hal-hal apa yang selama ini Pak Broto anggap hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah dilema etika seperti yang Bapak contohkan tadi? Jadi ketika kita itu kan tidak orang hebat ya. Yang namanya kepala sekolah itu kan bukan orang hebat. Termasuk Bu Sofi itu ya juga tidak hebat. Nanti dibanding teman-teman di instansi atau di sekolah, Bang, Bu Sofi ada di situ. Nah, tentu ketika kita mengambil keputusan, kita tidak melibatkan orang lain, artinya mungkin yang senior di sana atau teman-teman guru atau apa. Nah, nanti beban itu akan ada di kepala sekolah. Artinya dengan dibantu teman-teman ya guru maupun TU ya dalam menyelesaikan masalah ini, kita akan lebih mudah, karena prinsipnya membawa barang itu sendirian dengan banyak orang itu lebih mudah kalau banyak orang, lebih ringan ya Pak. Tetapi ada kalanya suatu kasus atau permasalahan itu harus diputuskan oleh kepala sekolah ya, karena mungkin menyangkut tanda petik sesuatu hal, dan itu kepala sekolah harus memutuskan sendiri. Nah, itu harus dilakukan. Tetapi sekali lagi, keputusan itu adalah berdasarkan hati dan pikiran. Jangan salah satunya. Jadi kedua-duanya itu harus dilibatkan ya, antara hati dengan pikiran itu harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Nggih, Bapak. Kemudian Pak, saya ingin menggali lebih dalam dari Bapak, karena Bapak sudah lama nggih menjadi kepala sekolah nggih. Kira-kira Bapak selama menjadi kepala sekolah, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada permasalahan dilema etika, Pak? Yang paling berat adalah masalah personal. Masalah personal, jadi ketika ada permasalahan orang itu, mungkin ya saya anggap aja guru ya, guru kita itu melakukan hal yang benar di satu sisi, tapi melakukan hal yang salah di sisi lain. Nah, padahal dua itu harus berjalan bersama. Nah, ketika ada kasus seperti itu, maka kepala sekolah yang dipegang pertama adalah regulatif, aturan ya. Maka aturan itu prinsipnya tidak boleh kita langgar. Nah, ketika aturan itu mengatakan tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya. Nah, ketika itu tidak diatur, berarti yang kita gunakan adalah norma kepantasan, norma masyarakat atau norma yang ada di budaya di sekolah itu. Nggih, Pak. Ya, kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki satu tata kelola atau jadwal tertentu, misalnya dalam satu waktu atau satu kurun waktu tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika? Mungkin setiap hari kan kita mengalami ini, Pak, menemui berbagai macam masalah gitu, mungkin Bapak ada waktu-waktu tertentu yang Bapak digunakan untuk sebagai perenungan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi dalam sekolah yang Bapak pimpin. Jadi salah satu faktor
Iya. penyelesai masalah Ya. adalah waktu. Jadi ketika kita masuk dalam menyelesaikan masalah itu di waktu yang tepat, maka tepatlah keputusan kita. Tetapi ketika tidak tepat, maka juga tidak tepat keputusan kita. Jadi ketika kita memutuskan dalam kondisi yang kita sendiri selaku kepala sekolah tidak stabil, mungkin karena emosi atau apa, maka itu jangan mengambil keputusan di kala itu. Pasti keputusan itu akan berdampak pada yang lain. Artinya sebenarnya kita mau menyelesaikan masalah, tetapi akan ada masalah yang timbul, menimbulkan masalah baru, ya. Pak. Iya Bapak. Kemudian Bapak berarti butuh jeda waktu mungkin nggih untuk tadi dari rangkaian tadi butuh waktu yang tepat, ya, maksud saya butuh waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tetapi kadangkala kita juga harus menyelesaikan saat itu segera. Ya karena mungkin karena kredit atau karena apa gitu. Jadi ada permasalahan tertentu yang memang harus segera ditangani. Oke Bapak. Kemudian Bapak yang ingin saya tahu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin yang dapat membantu mempermudah Bapak dalam menyelesaikan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak hadapi. Oke, seperti yang saya atur tadi ya. Jadi prinsipnya kita sendiri dengan bersama itu berbeda. Nah, kita gunakan kolaboratif. Ya. Nah, mungkin gaya kepemimpinan saya di sekolah ini tuh lebih dominan ke partisipatif. Ya. Artinya saya melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan. Dan termasuk dalam penyelesaian suatu masalah atau kasus. Jadi berkolaborasi dan partisipasi dari beberapa pihak itu dapat membantu. Karena terkadang kita itu tidak terpikirkan solusi terbaik untuk masalah itu. Tetapi dari teman atau dari guru atau mungkin dari TU justru itu yang solusi tepatnya. Nah, yang terbaik itulah yang kita pakai. Yang diambil yang terbaik. Iya. Nggih, Pak. Kemudian Bapak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira Pak, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang tadi partisipatif, kemudian kolaboratif, kira-kira saya dapat mengambil satu kesimpulan. Ini mohon maaf kalau misalnya salah, nanti bisa diluruskan bahwa seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa gaya kepemimpinan Bapak adalah partisipatif, di mana Bapak melibatkan banyak orang dalam mengambil keputusan-keputusan, terutama keputusan-keputusan yang intinya itu untuk orang banyak, istilahnya untuk kemaslahatan orang banyak. Kemudian Bapak juga selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru lain, mungkin guru senior tadi disebutkan, atau mungkin dengan wakil Bapak, atau dengan guru-guru yang mungkin dianggap Bapak mumpuni dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi, khususnya dalam mengelola sekolah ini. Ngoten Bapak, cukup? Mungkin sebelum diakhiri pesan saya selaku yang dituakan dan selaku kepala sekolah sini ya, pada jenengan yang insya Allah besok nggak tahu kapan itu akan memimpin di suatu tempat, nggak tahu. Nah itu ketika ada permasalahan itu, maka selesaikanlah tadi yang itu dengan hati dan pikiran, jangan sampai menyakiti. Ya intinya bahwa niatkan bahwa kita itu melayani, karena dengan kata-kata melayani itu Bu Sofi nanti tidak akan tersiksa karena niatnya kita melayani, walaupun yang dilayani kadang-kadang menyakitkan atau tidak menyenangkan begitu. Tapi ketika kita itu niatnya memang melayani, ya itulah ketika kita bisa melayani, memfasilitasi, menyelesaikan, membantu teman kita yang seperti itu, justru akan ada kepuasan. Menjadi kebahagiaan tersendiri nggih Pak nggih. Jadi Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya, atas pengalaman yang Bapak share kepada saya. Insya Allah ini akan menjadi bekal saya nanti
dalam menghadapi berbagai macam mungkin masalah yang akan timbul dalam kehidupan saya selanjutnya. Terakhir, jadi gini, terkadang kita itu memutuskan, ya dalam memutuskan itu kalau boleh saya ibaratkan itu laksana bunga mawar, mesti ada indahnya, tetapi juga ada durinya. Itu seperti itu dampaknya, mesti gitu. Jadi mesti ada indahnya, ada durinya. Nah, ketika keputusan itu yang tampak indahnya, maka jangan langsung cepat bahagia dan puas. Ya, dengan juga sama ketika itu ya keputusan kita itu ternyata dimaknai sebagai duri, ya jangan putus asa. Tapi bagaimana duri itu bersahabat dengan kita. Oke, Pak, terima kasih atas waktu dan juga ini wejangan nasihat mungkin yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya saya menjadi lebih baik lagi sesuai harapan saya pribadi dan juga mungkin harapan Bapak sebagai pemimpin saya. Ngoten, terima kasih Bapak. Mohon izin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Kabarnya Bapak? Sehat ya Pak? Ya Bapak, saya Bu Sofi dari SMA 2 Ungaran. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara Bapak tentang pengambilan keputusan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak sudah memberi kesempatan kepada kami untuk hadir di sekolah Bapak di SMA Negeri 1 Bergas. Dan memberi kesempatan pada saya untuk melakukan wawancara. Ya Pak Pri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan etika moral dan dilema etika dan rujukan moral Bapak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi suatu kasus itu termasuk pada dilema etika ataukah pada rujukan moral, seperti itu Bapak? Terima kasih. Jadi terkait dua hal itu, dilema etika memang kadang kita temui dalam keseharian. Sebagai contoh, misalkan pada hari ini kami mengadakan pertemuan, dijadwalkan mengadakan pertemuan. Nah, ternyata pada saat yang sama muncul undangan mendadak ada rapat di cabang dinas. Nah, misalkan seperti itu. Maka dalam prinsip saya bahwa kita harus mengutamakan apa yang lebih tinggi, lebih tinggi tingkatannya. Ya, ketika ada undangan dari misalkan tingkat kecamatan, berarti ada yang tingkat kabupaten, maka kita datangi yang kabupaten dulu. Itu kita pentingkan yang lebih tinggi dulu. Sama ketika cabang dinas dan dinas induk, maka ya kita harus ke dinas induk. Artinya yang cabang dinas bisa kita wakilkan, yang dinas induk kita harus ikuti seperti itu. Ya, meskipun sama-sama penting ya. Ya, sama-sama penting. Artinya ada tingkatan yang memang kita pentingkan seperti itu. Yaitu terkait dengan dilema etika. Nah, kalau dengan rujukan moral, memang ini harus kita hati-hati karena jangan sampai bahwa sesuatu yang kita ambil itu kita ada interest di dalamnya. Artinya semuanya harus berjalan pada koridor yang benar sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Oke Bapak, begini Bapak, selama ini saya ingin tahu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 1 Bergas ini apabila mendapatkan sesuatu yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Ya. Ketika sama-sama memiliki nilai kebaikan, maka memang kita bandingkan urgensitasnya seperti apa. Sehingga ketika urgensitasnya ada hal A dan B, ketika kita bandingkan, kalau lebih urgen A, maka A harus kita dahulukan, baru kemudian yang B dan seterusnya. Artinya kita masih berpikir sama. Ketika sama-sama baik, maka ada urgensitas yang kita berikan di situ.
selain urgensitas juga kemanfaatan, mana dulu yang mendatangkan manfaat, juga kebutuhan, mana dulu yang lebih dibutuhkan dalam situasi itu. Maka ada 3 itu yang kita pakai untuk dasar mengambil mana dulu yang kita ambil. Gitu Bapak, cukup jelas, cukup gamblang apa yang diutarakan Bapak. Kemudian Bapak, nyuwun sewu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nantinya akan Bapak lakukan dalam mengambil satu keputusan tadi? Di samping ada urgensitas, ada kebermanfaatan, ya. Kemudian langkah atau prosedurnya bagaimana Bapak? Ya, begini, ketika kita bicara prosedur, memang kita harus melihat dulu begini. Biasanya satu kita akan analisa sederhana dulu, siapa yang terlibat dalam masalah itu. Ketika sudah ada analisa sederhana siapa yang terlibat, maka unsur yang terlibat akan kita kumpulkan untuk kita ajak bersama-sama membicarakan hal itu, atau sebisa mungkin bersama-sama mengambil keputusan. Karena saya kira bahwa keputusan yang ada selalu keputusan yang bersifat kolegial, artinya setiap unsur bisa bersifat partisipasi, bisa saling berpartisipasi untuk mengambil kesimpulan. Walaupun kata akhirnya dari kepala sekolah, tetapi kami ingin melihat bahwa ini semua harus memiliki sesuatu yang kita putuskan. Mendengar pendapat dari orang lain yang terlibat Bapak. Jadi berkolaborasi dan berpartisipatif sifatnya ya Pak. Oke Bapak, kemudian Pak, selama ini hal-hal apa yang Pak Pri anggap paling efektif dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Ketika terkait dengan dilema etika, maka hal-hal yang efektif ataupun hal yang bisa kita lakukan itu ya begini, prinsipnya adalah ini siapa yang lebih atas posisinya. Oke. Apapun urusannya, ketika itu datang dari dinas hidup, pasti akan bisa mengalahkan apapun yang ada di bawahnya. Itu ya. Nah itu yang prinsip utama. Kemudian yang kedua, ya memang kebermanfaatan tadi seperti apa, mana yang harus didahulukan, itu juga kami pakai untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Karena kadang terjadi sama-sama ada undangan, katakan rapat, ya derajatnya sama, yang mengundang ini sama, maka kita lihat kemanfaatannya ada di mana. Maka ketika kemanfaatannya ada di pengundang yang A, maka yang A yang kita titik beratkan, dan seterusnya. Iya Bapak, saya ingin menggali lebih dalam ya Bapak, bagaimana Bapak memiliki, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika atau satu permasalahan yang terkait dengan dilema etika Pak? Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga atau memang butuh jeda waktu atau bagaimana Bapak? Ya, artinya begini, saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan itu, tetapi dari sisi kompleksitas permasalahan itu akan terlihat kapan harus diselesaikan. Artinya ketika masalah itu bisa segera diselesaikan, maka akan segera diselesaikan. Ketika harus melibatkan beberapa unsur yang lain, barangkali juga butuh waktu untuk menyelesaikan. Tapi saya akan berusaha untuk secepatnya selesai sehingga tidak menumpuk, sehingga masalah itu terurai secara cepat berjalan, sehingga ketika ada masalah yang baru akan juga cepat bisa berjalan terselesaikan. Segera menemukan solusinya atau Pak? Iya Pak. Kemudian Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika? Ya, kita dibantu oleh pakar, juga ada kasih data usaha yang kadang kita ajak berunding, kita ajak dudukan untuk sebuah masalah, sehingga
bagaimana dan seperti apa diselesaikan, kita ada di sana. Beberapa hal yang membantu saya, tidak ada tim, dengan staf yang di sekolah yang bisa ditambahkan untuk acuan ataupun pertimbangan untuk diskusi terkait dengan hal itu, sehingga kita ini secepatnya untuk bisa diselesaikan. Jadi tetap Ya, melibatkan betul. tim. Misalnya ketika kita menghadapi ada kekurangan tenaga di tata usaha, ya kita komunikasi dengan Kasubag tim. Ketika ada kekurangan guru atau ada guru yang purna, ya kita dengan wakil kurikulum dan juga Pak Dewi bisa kita libatkan. Oke, Bapak. Oke. Ini terakhir Bapak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira gitu Bapak, hal yang bisa saya petik itu bahwa saya simpulkan dari semua percakapan kita ini, bahwa dalam mengambil keputusan kita tetap harus mempertimbangkan kebermanfaatan, kemudian tingkat urgensi, kemudian kita juga harus melibatkan tim atau melibatkan orang lain, walaupun pada akhirnya nanti Bapak sendiri atau sebagai kepala sekolah yang memutuskan. Seperti itu Bapak. Ya. Ya, jadi dalam sebuah permasalahan, yang pertama kita lihat tingkat urgensitasnya seperti apa. Ya. Kita juga melihat tingkat kompleksitasnya seperti apa. Dan sekiranya siapa yang akan terlibat di dalam masalah itu. Nah, itu perlu kita libatkan, perlu kita timbang, perlu kita pikirkan agar dalam penyelesaiannya bisa komprehensif, bisa menyeluruh, tidak menyisakan masalah lagi. Artinya beberapa pihak barangkali tetap harus dilibatkan sebagai bahan pertimbangan tertentu mestinya. Nah, walaupun nanti pada muara akhirnya adalah keputusan kepala sekolah itu yang menjadi finalnya. Sehingga ini perlu ada kolaborasi, memang ya, perlu adanya keluasan memandang juga ya. Kemudian tadi kebermanfaat itu sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Pak Tri, terima kasih. Ini saya sudah bisa mendapatkan poin-poin, bisa mendapatkan pembelajaran bagi saya ke depannya. Nanti saya akan istilahnya mengambil apa yang baik dari Bapak nanti untuk saya terapkan. Seperti itu Pak Tri, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.